Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pecinta DAX dimanapun berada. Tentunya kami selalu mendoakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan segala rezekinya. Dan tentunya juga semoga semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami dari DAX akan melakukan podcast yang tentunya sudah hadir bersama kita bersama Ato Abi. Assalamualaikum Ato. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada di sebelah kita Bang Rian. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Pada malam hari ini kami akan kembali mencoba mengupas tentang kejadian almarhumah Vina Cirebon ya, atau ya Bang Rian ya. Tetapi di sini kami ingin mencoba mengupas dari sisi goibnya. Ada apa dan kenapanya gitu ya, kurang lebih atau ya. Tapi untuk sebelum itu, buat pecinta DAX yang sudah mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan share-nya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kami tetap lebih bersemangat lagi. Oke, kembali ke Ato. Untuk kasus Vina ini kan masih panas, ya, masih diangkat di beberapa media sosial juga gitu ya. Masuk lagi kasus baru, toh ada lagi kasus yang lain. Tapi di sini kita mencoba untuk melihat dari sisi goibnya. Dan untuk itu aku mungkin punya beberapa pertanyaan buat Ato. Ada yang permintaan netizen ya? Ada juga dari salah satu banyak dari permintaan netizen. Ini yang ingin aku tanyain sama Ato, itu kenapa jin korinnya si Vina itu suka sama Linda? Karena kalau di video yang sebelumnya itu si Ato bilang bahwa jin korin itu kalau dia mendekati, dia pasti mendekati orang yang dekat. Bisa itu keluarga, saya bisa teman atau siapa aja. Tetapi kalau kembali lagi kita ngomongin yang lebih dekat, kenapa dia masuk ke Linda? Padahal yang lebih dekat sama Linda itu kakaknya, atau ibunya, atau ayahnya. Iya. Nah, mungkin Ato bisa kasih penjelasan. Oke, jadi terima kasih. Saya tidak lupa mengucapkan mendoakan kepada seluruh pencinta yang berada tetap diberikan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan segera dilancarkan segala urusannya, amin ya Allah ya Rabbil. Jadi pertanyaan dari Bang Rusdi ini memang sangat baik ya. Memang saya dalam video kita kemarin ya, jin korin itu mendatangi seseorang itu orang yang dekat ya, dan dekat hubungan dekat ya, terutama dengan keluarga ya, ataupun dengan para temannya yang dekatannya. Nah, kalau kita kembali ke temannya, sedangkan si almarhumah Linda si Vina ini, temannya kan banyak yang lebih dekat, banyak ya, bukan Linda aja ya. Enggak. Dan kalau kita kembali hubungan yang lebih dekat, malah ibu dan bapaknya dan kakaknya. Kenapa ya? Itu yang ditanyakan ya. Kenapa? Gini, setiap jin korin itu didatangkan ke seseorang itu ada satu alasan. Ya, Mariana. Iya. Mungkin ya dengan batin kita secara kita mungkin ada penerawangan kita apa ya, karena Linda itu mempunyai satu kesalahan. Dia mempunyai satu kesalahan dan dia mempunyai rasa ketakutan dan dia merasa juga dia merasa sedih ya. Karena kenapa? Maksud kesalahan ini berarti dia kenapa? Dia tidak bisa menolong. Dia tidak bisa menolong Vina walau terjadi pada hari itu ya, di TKP itu tidak bisa menolong. Cuma dia hanya bisa mendengar ya, karena dia merasa sahabat dekatnya, dia merasa mendapat dekat kok nggak bisa menolong. Menyelamatkan ya, sebagai teman ya. Karena posisi pada itu kalau kita dengar berita, si Linda juga ikut ya pada pergi sama ya, cuma arahnya ya itu dalam berita itu ini. Itulah jin korin itu kenapa ke Linda, tidak ke teman-teman lain atau ke kakaknya. Karena si Linda, sekali ulang lagi, si Linda ini dia pertama dia merasa bersalah, kedua dia merasa ketakutan,
Dan ketiga, dia merasa gimana ya? Kalau orang merasa bersalah ini kan dia berarti. Dan yang si Linda ini dia pertama dia merasa bersalah dan ketakutan. Nah, dengan ketakutan dan kebersalahannya karena dia tidak bisa menolong si Vina ya pada kejadian itu, akhirnya terlalu menghantui timbulnya sugesti ya. Ketakutan terus seolah pada dirinya si Linda ini merasa Korin tadi itu yang mendatangi. Ya, mungkin pada kejadian itu ini mungkin kejadian pada meninggal itu mungkin si Vina itu sempat minta tolong lah, mungkin waktu kejadian itu dia minta tolong tempat berbicara terakhir itu waktu meninggal ya mungkin minta tolong, minta ampun ya, terbernaklah karena tidak ada yang menolong, apalagi dilihatnya sahabat yang dicintainya si Eki almarhum ini udah nggak sadar diri lagi, yang pertama udah sadar diri ya, mungkin udah terbaring dilihatnya ya. Nah ini disinilah akhirnya karena si Vina ini merasa waktu terakhir itu nyawanya keluar dari raganya ini, terakhirnya itu dia ada rasa kebencian, rasa tidak kepuasannya karena saat meninggalnya ini memang hakikatnya meninggal sama Allah ya, tapi kebencian ini. Nah disinilah diambil kesempatan oleh jin korinnya. Nah jin korin itu kenapa tidak ke teman-teman lainnya, malah ke Linda? Mungkin ada hubungannya kalau pada malam itu memang ada janjian sama Linda ya pergi ya mungkin itu ya mungkin ya. Nah itu jadi untuk sahabat dah ya kemungkinan itu ada faktor itu kenapa si jin korinnya Linda itu Vina itu tidak masuk ke kakaknya atau ke teman-teman yang lain itu ya yang lebih dekat ke Linda ya, karena pada di situ Linda merasa juga ada masalah kebersalahan dengan masalah berdosa, tidak bisa berdosa itu kita garis bawahi maksudnya tidak bisa menolong, intinya tidak bisa membantu lebih banyak untuk menyelamatkan Vina itu tadi ya. Kalau dengan datangnya jin korinnya almarhumah Vina ke Linda itu terungkap. Jadi kronologisnya sampai pelakunya itu terungkap. Iya, karena setiap kali manusia meninggal itu korinnya putus hubungan. Karena jasadnya meninggal, si meninggal, korinnya mereka kumpul sama-sama para jin. Bangsa jin, korin sama korinnya. Nah, tinggal siapa yang difitnahnya ini. Nah, karena kerjaan memang korinnya seorang memfitnah, jangankan yang seperti kita, pada orang yang taat kepada Allah juga masih sempat difitnahnya. Seolah-olah si orang taat agama itu meninggal, malamnya melihat datang ke rumah warga, assalamualaikum dengan bagai sorban itu fitnahan karena sesungguhnya tidak ada yang begitu ya, Bang Rian, Bang Rusdi ya, tidak ada itu fitnahan ya, itu. Jadi sedikit menyimpulkan dari penyebaran Atok tadi. Jin korin Vina itu mendatangi Linda karena Linda itu tidak bisa membantu lebih banyak, dan si Linda ini mungkin setiap hari kepikiran, sedih, masuklah jin korin untuk mengungkapkan semuanya itu. Jadi itu yang kesimpulan yang bilang kenapa jin korin itu lebih mendatangi si Linda dibandingkan yang lain, karena si Linda ada di lokasi pada waktu kejadian itu ya. Soalnya belum tahu dia bukan ada lokasi ya. Waktu malam itu ya janjian itu ya. Janjian ya. Ada si Linda ikut juga waktu janjian mau keluar malam itu. Baik, mungkin buat Bang Rian ada pertanyaan? Ada juga nih. Sekarang ini kan banyak dibincang dari netizen itu. Ya. Nah, jadi banyak. Coba agak kuat dikit ya. Pertanyaan juga, kenapa arwah dan ruh almarhumah Vina nih banyak dibincang-bincang dari netizen kan? Nah, jadi pendapat dari Atok, kenapa Atok? Seolah-olah ingin ini mungkin kita lebih orang penasaran gitu. Menzolimi lah. Iya. Menzolimi almarhumah Vina dengan adanya arwah Vina datang itu. Ya, oke. Jadi terima kasih Bang Rusdi, Bang Rian. Vina meninggal itu inti pertanyaannya arwah bendungnya kemana gitu kan? Gitu, oke.
semasa manusia itu meninggal, Vina itu meninggal, arwahnya itu ada dikumpulkan kepada orang-orang yang beriman, orang yang taat. Ruhnya itu dikumpulkan. Kenapa saya katakan Vina itu dikumpulkan pada orang-orang yang taat? Karena Vina itu meninggal dizolimi, dianiaya, disiksa, dan dibunuh. Akhirnya apa Vina ini? Arwahnya tenang. Insya Allah. Tenang, bukan insya Allah Pak, tenang Pak. Tenang. Kenapa? Vina menunggu. Vina ini arwahnya menunggu. Menunggu apa? Menunggu dengan orang-orang yang takwa. Orang yang takwa kenapa? Dia menunggu nanti yang membunuhnya ini akan bertanggung jawab, akan menemui si Vina dan minta ampun segala-galanya. Akan menghadapi hakim yang sebenarnya. Iya, waktu masa mau dihisap kita nanti ya. Tapi pintu sudah tertutup ya. Jadi arwahnya ini tidak ada namanya arwah itu datang ke seseorang. Tidak ada. Karena arwah itu dan ruh itu adalah urusan Allah. Bagaimana bentuknya, apa kerjanya, apa bagaimana diciptakan Allah, itu urusan Allah ya. Itu ruh ya. Kenapa sebabnya? Kenapa arwah dikatakan arwah? Itulah ruh yang meninggalkan jasad dan jasadnya tidak berfungsi. Kita mati. Namanya sudah tidak berfungsi jasad kita ini, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa apa, nggak bisa berjalan, namanya mati kan? Nah itu dinamakan ke alam kubur, namanya arwah, itu ruh ya. Nah kalau ruh masih tetap kita ruh, kenapa? Kita masih hidup juga bisa ada ruh. Contoh, kita tidur, kan? Ada yang bermimpi yang kebenaran mimpinya. Nah katakan ada yang katakan ruhnya kemana-mana dalam mimpi, nah itu. Tapi masih ada kontak dengan nyawa ya. Gitu ya. Jadi mungkin penjelasan dari arwah itu tidak ada ya. Tidak ada namanya arwah itu gentayangan. Ya jangan kita nggak ada yang namanya arwahnya Vina penasaran. Ya. Jangan kita zolimi ya, kasihan ya. Kita cuma menzolimi. Ya mungkin sama dia sama si Eki juga ya. Almarhum Eki nggak ada ya, itu nggak ada. Nggak ada namanya kompensasi kalau pada malam tertentu si arwah si A datang ke keluarganya. Oh nggak ada itu. Arwah itu sudah ada tempatnya. Itu Allah ya. Dikatakan dalam Al-Quran. Surah Al-Asr ya. Ya surah Al-Asr itu yang berbunyi Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi syahada warrahmanur rahim. Itu artinya ya, sesungguhnya dialah Allah yang mengetahui gaib dan yang nyata, yang maha pengasih maha penyayang. Ini sudah jelas Allah mengatakan, karena masalah gaib, masalah arwah itu nggak ada urusan. Itu urusanku kata Allah. Ya. Ruh dan arwah itu urusanku. Bagi yang taat kita berhadapan kepada Allah, kita ya. Jadi kalau aku ingat kayak gini, kalau ada rumah angker mau dijual murah hanya karena arwah gara-gara satu keluarga itu mati dan arwahnya gentayangan di rumah itu dibeli Pak, dibeli Pak, ya. Karena jadi intinya arwah itu adalah fitnah dari jin korin tadi ya, itulah jadi ya. Tidak ada yang namanya arwah itu bisa keluar dari alamnya karena mereka udah ada tempatnya dan mereka akan menunggu hari Iya, perhitungan. jangan kita doakan, kita doakan. Kenapa saya mengatakan Vina dengan Eki ini, almarhumah Vina dan Eki ini udah tenang ya, jiwanya udah tenang. Kenapa? Karena mereka dianiaya dan dibunuh Pak ya, dibunuh dan mereka arwahnya itu tinggal menunggu hisab ya. Yang akan bertanggung jawab yang membunuh mereka yang lain-lain itu ya. Siapapun juga yang melindungi itu juga tetap ya Pak ya. Jadi yang intinya kita mendoakan seseorang yang sudah meninggal. Iya, jangan kita zolimi udah mereka seolah-olah arwahnya datang gentayangan lah. Alhamdulillah ya. Wallahu a'lam bishawab itu ya. Jadi itu pengertian dari atau masalah arwah dan ruh ya pengertian ya. Jadi ruh itu yang masih hidup, masih menempel di jasad, masih bisa kemana-mana, sedangkan arwah itu sesuatu yang sudah meningkatkan jasad. Iya, meninggal, tidak berfungsi lagi tidak alam lah. Ya. Kalau ruh itu masuk ke jasad namanya nyawa ya. Iya, jadi ruh yang masuk ke jasad itu masih bisa dibilang nyawa. Kalau tidak lepas dari jasad itu namanya arwah. Baik, mungkin masih ada pertanyaan? Ada satu lagi nih Tok. Nah, jadi kan ini kan saya buka kan
kalau kita netizen ya, Gusti dan atau ya. Nah, jadi di sini saya mau bertanya juga, ini kan yang banyak dibincang dari netizen ini kan ada juga masang gigi behel dan lensa mata. Itu menurut atau gimana toh? Orang udah meninggal, apakah itu hukumnya gimana? Atau Mungkin juga ada satu lagi bang, ya gimana hukumnya? behel gigi, Behel gigi, sopel mata, Sopel mata. sama rambut sambung. Enggak, ini yang maksudnya kita ini ada arah ke Vina nggak ini? iya ada Ya, hubungan dengan kita. dikatakan bahwa sebelum di otopsi jasadnya si almarhumah Vina ini, di jasadnya almarhumah masih menempel. Nah, gitu ya. Ah, Oke. Kalau untuk masalah behal ya, behal itu kan untuk kecantikan gigi ya. iya ya. Behal, rambut juga ya, disambung ya, sama apa tuh? Sambung. Mata itu, behal sama Toplen. Toplen itu ya. Ya. Kenapa bang ada yang kerasukan apa? Penjelasan dari kakaknya itu, dia minta tolong dilepas. Oke, terima kasih banyak ya, udah lebih mengerti juga ya. Ini juga kita seolah kita terzolimi juga ya si Pinan ya, ini langsung yang zalik ya, lepas. terzolimi ya. Karena kita sebagai Muslim, sebelum kita dikuburkan, berarti kita dikafankan. Kan dikafankan, ya. Dikafankan, Ya, kan? Ya. dikafankan. Nah sebelum kita dikafankan, dimandikan. Itu kan mandi terakhir kita. Nah sedangkan kita mandi itu ada 3 air ya. Ada 3 ya. Satunya air itu dicampur dengan kamper baus ya, kamper baus itu. Dan satu lagi disteril sabun. Dan satu lagi murni air suci, tidak dicampur apa ya. Nah setiap kali kita memandikan jenazah itu semua pori-pori kan semua lubang-lubang apapun rambut dikeramas ya. Rambut segala yang lubang maaf ya, mau lubang kuping, lubang mata, lubang hidung, termasuk kemaluan sampai ke ketek-ketek semua itu ya, tas lainnya itu dibersihkan. Nah, bagaimana dikatakan behal yang nggak dilepas? Itu kan dibersih behalnya itu. Bagaimana dia mengatakan si Vina atau sampai dia mengatakan dia kerasukan masalah behal? Nah, sedangkan rambut itu kan dibersih. Iya benar. Kan dicopot. Mungkin apa karena yang memandikan jenazah itu kelupaan? Kan nggak mungkin, karena gigi itu kan dibersih. Iya benar. Pasti kan dicopot dong. Benar. Jadi mungkin ini penyimpangan dari beberapa oknum gitu ya, so ya. Nah, walau-walau itu ya. Karena menyangkut pautkan bahwa arwah itu. Iya jangan, ya seolah-olah si Vina itu saya dengar juga memang dia meninggal itu minta dilepaskan behal softwarenya dengan rambut. Dan nggak mungkin. Saya mengatakan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya karena dia waktu kita sebelum dikuburkan dikafankan, sebelum dikafankan ya dimandikan. Namanya ini mandi bukan mandi seperti kita sekarang. Ambil berapa centong, ambil sabun, udah lompat kita. Ini mandi bersih mah khusus. Udah ada hukumnya, Iya ada hukumnya. Gitu Iya ada caranya, tertibnya. Itu airnya, air pertama, air kedua, dan air ketiga, air terakhirnya itu bersihnya. Nah gimana sedangkan ke badan kita semuanya dibersihkan semua, lubang-lubang kita kuping, hidung, mata semua dibersihkan. Bagaimana dia meninggalkan satu behal? Dan jangan dizolimi, kasihan kan? Akhirnya seolah-olah si almarhum Vina ini udah terzolimi, udah begini, jangan kita seolah jangan. Kita tinggal kita sebagai ini kita doakan biar pembunuhnya dapat tercapai ya, cepat ya, kita tangkap si Vina dan si Eki-nya, keluarganya dia diberikan kesabaran dan ketabahan, kita doakan. Kalau mereka ya tetap udah aman. Karena mereka terzolimi, mereka udah mendapatkan nilai dari Allah, dapat nilai plus. Mereka, karena mereka meninggal dibunuh, disiksa, dizolimi, mereka dapat nilai plus. Nanti akhirnya balasannya apa? Di hisab nanti mereka yang membunuhnya ini, 11 orangnya ini, mereka akan datang ke Vina dengan Eki nanti. Memang bertanggung jawab mereka nanti. Bagaimana dia menghadapi si Vina dengan Eki nanti? Dengan cara apa? Mungkin sujud-sujud kali ya, mungkin ya, walau alam bisawab ya. Jadi intinya buat para pelaku korban almarhumah Vina ini, kalian suatu saat nanti akan menghadapi hakim yang sebenarnya dan kalian akan mempertanggungjawabkan semuanya. Di dunia kalian mungkin bisa lolos dari hukum manusia, tapi yakinlah di akhirat nanti Anda tidak akan bisa lolos dari hukum Allah yang sebenarnya ya. Benar, itu benar ya. Oke. Jadi itulah sekali lagi untuk pencinta dimanapun berada,
Kami dari Tindak, mari kita sama-sama kita memberikan doa kepada almarhumah Vina dan Eki. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Karena apa sebabnya? Kuncinya yang keikhlasan ini ya. Nah, keikhlasan inilah yang memang menghambat kita ya, menghambat ya. Yang akan menghambat yang meninggal, yang akan menghambat kita menghadapkan sang khalik ya. Kenapa sebab ya? Dengan keikhlasan. Karena apa? Diajarkan dia agama Islam, agama kita diajarkan juga bila saudara kita meninggal, kerabat kita meninggal, teman kita meninggal, kita nggak boleh menangis sambil meraung-meraung ya, sambil meratapi, boleh sedih aja, tapi jangan sampai mengeluarkan air mata yang berlebihan ya. Karena itu menghambat perjalanan. Iya, katanya orang tua dulu menghambatkan perjalanan kita untuk menghadap ke Allah ya. Kenapa? Itu tidak ada keikhlasan. Benar. Tidak ada keikhlasannya. Karena Allah itu semuanya kita kembali kepada Allah dan datang kepada Allah. Karena bagaimanapun di surat Al-Baqarah mengatakan segala kita segala musibah ataupun kita berserah kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita berikan kesabaran, keikhlasan ya. Karena semua sesuatu itu datang dari Allah akan kembalinya kepada Allah juga. Gitu ya menurutnya. Masih ada Bang Dan pertanyaan? Cukup mesti. Jadi baiklah kesimpulannya buat semua para pencedak, semoga pembicaraan kita, video kita malam hari ini bisa memberi hikmah kepada semuanya atas kejadian ini. Walaupun sebenarnya di mana aja ada kejadian kayak gini tapi dengan ada film ini nggak saja jauh ya, kita tahun yang beberapa tahun yang lalu ya, tadi kita lewatan bersama ya. Ada juga sebelum kejadian Vina ya masalahnya, ya pernah ya kita juga pernah datang ya, tapi kita nggak usah kasih tahu di mana ya. Cuma kejadian kayak gini ya, pernah kerasukan juga gini, kita tanya juga ya, ternyata memang dia ada sesuatu barang yang dipakai ya, tapi sekali itu aja nggak ada dipakai di barang sekitar ada 10 tahun yang lalu ya. Kita pernah datang juga ya, kita juga pernah datang, ada satu barang, tapi bukan seperti behel, batu ataupun pakai apa tuh, sop mata ataupun rambut, cuma dipakai kan apa? Pakai susu. Ya. Kenapa dipakai itu? Karena itu ada ritual-ritual tertentu ya. Terima apa sebelumnya kita itu kebenarannya sesungguhnya pada Allah. Ya. Jadi buat netizen, buat teman-teman yang berpikiran bahwa dengan behalnya si Vina belum dilepas, soknya ada bersamanya belum lepas, itu bisa mengganggu arwahnya almarhumah. Itu sama sekali tidak ada hubungannya ya. Karena bentuknya behel, soknya sama rambut itu bukan bentuk kesirikan. Ya, itu hanya membentuk keindahan. Kita pakai cincin, gitu ya. Ya, benar-benar kayak gitu. Jadi nggak ada unsur kesirikan sehingga berpikir arwahnya gentayangan atau apa, itu nggak ada sama sekali. Saya nggak tahu kalau pakai behel itu apa sampai seumur hidup? Enggak kan? Enggak. Jadi berapa bulan kan sama dia? Ada. Berarti dilepas kan? Ya, ada masanya. Ya gitu. Jadi gimana Bang Dian? Baik. Sudah? Buat teman-teman sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah semua mendapatkan hikmahnya dan tentunya kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita doakan biar aparat keamanan kepolisian masih berjalan. Ya tetap ya, diberikan kemudahan gitu ya semuanya. Diberikan penangkapannya, diberikan kemudahan untuk menangani kasus almarhumah Vina ini. Amin ya Allah ya Rabb, amin. Jadi untuk akhir kata kami dari Tindas mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.